Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnah iqtada bihudah. Qala Sayyidina Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa maddana bimadadih wafir fid darain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau berkata, ma aktsara ihtirasak ala badanik wa ma arkhasa dinak alik. Beliau menyatakan, betapa teguh kamu itu menjaga badanmu dari penyakit, dari gangguan, dari segala hal yang gak mengenakan. Tapi wa ma arkhasa dinak alik, betapa murahnya agamamu itu di matamu sendiri. Lauki lalak, seandainya dikatakan kepada kamu, inna hadza ta'am masmumun, kalau kamu dibilang hati-hati ya, makanan ini beracun, lam tana'ata minhu, maka kamu akan menghindarinya. Waduh, ini beracun, ini bahaya nih, tidak bakal saya makan, saya sentuh aja ndak, saya deketi aja ndak. Tsumma law hulifa laka bitalaq annahu laisa bimasmumin la tawaqqafta anhu. Bahkan misalnya ada orang bilang makanan ini beracun ya, hati-hati jangan dimakan, maka kamu akan menghindari, jangankan makan, deket aja ndak. Kemudian setelah itu ada orang lain mengatakan, enggak, ini kamu dibohongi, makanan itu tidak beracun, makanan itu udah beracun. Bahkan misalnya orang tadi sumpah, seandainya makanan itu beracun, istrinya saya cerai, misalnya sampai sumpah seperti itu, maksudnya untuk meyakinkan bahwa makanan ini tidak beracun, itu tetap la tawaqqafta alaih, kamu bakal tetap hati-hati. Maksudnya gitu. Ini soal makanan ini ya, kalau soal makanan yang masuk ke badan, hatta ada orang sumpah kalau itu tidak beracun, sebenarnya kamu bakal tetap mikir lagi masih. Tidak mungkin langsung, oh iya wis naik gitu tak makan, tidak mungkin. Kamu akan tetap hati-hati. Bahkan balau ghusal talbi'a alladhi huwa fihi miraran la nafarat minhu nafsuk. Bahkan lebih dari itu, misalnya wadah yang digunakan tempat makanan beracun, yang katanya beracun tadi itu sudah dibersihkan berkali-kali, kemudian ditaruh makanan di atasnya, kamu pun bakal enggan makan makanan itu. Kenapa? Karena ini, waduh, jangan-jangan ada sisa bakterinya, ada sisa-sisanya, bahaya nih. Nah, kamu soal kalau menjaga fisik, menjaga tubuh seperti itu, falima takunu kadzalik fi dinik. Lah kenapa kalau urusan badan kamu sampai seperti itu hati-hatinya, lah di dalam urusan agama kok tidak seperti itu? Waduh, kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, ini halnya zaman sekarang. Nah, jangan sampai kita ini kena. Soalnya ini sudah umumul balwa, sudah menjadi bala yang merata. Apa itu? Yaitu mencari-cari hilah namanya, mencari-cari celah agar apa yang sebetulnya tidak boleh menjadi boleh. Misalnya masalah riba, jelas ya, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Tanya sama ustadz, semua ustadz ditanya. Apa tujuan pertanyaannya? Tujuan pertanyaannya bukan untuk dia mendapat ilmu kemudian dia ikutkan, enggak, tapi mana yang cocok sama pekerjaannya dia nih. Sekiranya apa yang membolehkan, ada enggak pendapat yang membolehkan? Jadi gitu ya, maksudnya dicari-cari, ada enggak ya, ustadz ini boleh enggak? Enggak boleh, sepakat ulama. Oh ya, terima kasih. Boleh enggak? Sepakat. Kalau sudah enggak boleh sebetulnya, tapi nah, kalau ada kayak gini, tapi ada ulama yang berpendapat gini. Tapi bukan hukum riba ya, kalau riba jelas haram, itu mutlak, mujma' alaih, mansus. Dan misalnya ada dalam masalah, kalau ulama ini bilang haram, yang satu bilang haram, tapi ada satu ulama yang berpendapat makruh misalnya. Itu semua pendapat ratusan ribuan ulama yang mengatakan haram, bagi dia timbangannya jauh lebih ringan dibanding satu ulama yang menyatakan makruh tadi itu. Jadi hati-hati itu sudah tidak ada lagi. Kehati-hatian itu sudah tidak ada lagi. Padahal kita diperintah di dalam agama itu, di dalam kajian ilmu fikih, kita itu mencari apa yang paling penuh dengan kehati-hatian. Kecuali memang jika ada dalam kondisi tertentu yang sudah tidak lagi memungkinkan, kita boleh mengikuti pendapat ulama yang lainnya. Gitu lah. Itu pun dengan syarat-syaratnya, ada
ketentuan berlaku, nggak semudah itu. Ya, orang sekarang ajib ya, kayak gitu tadi. Jadi fatwanya ulama misalnya, ini fatwa ulama, sudah ulama banyak sekali berfatwa, hukumnya A, satu orang, ya Allah, kadang orang ini ya kurang jelas juga siapa ini, berfatwa B, itu yang diikuti yang B. Jadi ibarat makanan, kalau tadi itu makanan belum pasti beracun, cuman dibilang kalau itu beracun. Bahkan orang lain bersumpah, wallah itu udah beracun. Kalau beracun, istri tak cerai. Kalau seandainya beracun, membuktikan kalau ini tidak beracun. Lebih dari itu, tempatnya sudah dicuci, ditaruh makanan. Itu kita sih takut. Kenapa? Karena takut efek kepada tubuh kita. Nah, kalau urusan fisik kita jaga seperti itu. Kenapa soal agama ini kita kok tidak menjaga sedemikian rupa? Gitu loh. Mudah-mudahan kita ditambah ya semangat kita semakin hari untuk mencari ilmu. Tidak ada lain. Tujuannya buat apa? Keselamatan kita dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, lebih-lebih tetangga, lebih-lebih teman-teman, masyarakat sekitar. Agar kita selamat dunia akhirat. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah menyatakan, wa kam lillahi alaik min ayadi akthar min ummik. Innaha idza akhadatka wa anta saghirun tulbisuka ahsanal malabis. Fa in wasakhtaha takhla alayka thiyaban ukhar fil wagad. Ya. Berapa banyak Allah itu memberikan pemberiannya kepadamu, bahkan melebihi daripada pemberian ibumu sendiri kepadamu. Allah itu pemberiannya kepadamu jauh lebih dahsyat, kasih sayangnya bahkan jauh lebih dahsyat kepadamu melebihi daripada ibumu. Cerita yang masyhur ya, ketika selesai peperangan, salah seorang ibu bingung nyari sama anaknya, nyari anaknya ini, nangis cari anaknya, sampai pada akhirnya anaknya ketemu. Ya Allah, dipeluk luar biasa. Ini dipikir sudah mati anaknya. Kata Rasulullah, tanya sama para sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian, tegakah seorang ibu ini melempar anaknya sendiri ke kubangan api? Kaget sahabat loh. Tentu enggak ya Rasulullah, ini sayangnya luar biasa, ini ibu sama anaknya luar biasa. Maka kata Nabi SAW, Allahu arhamu li ibadihi minal walidah li waladiha. Allah itu sayangnya sama hamba jauh lebih besar dibanding sayangnya ibu kepada anaknya. Wah, kalau kasih sayangnya ibu kepada anak ini wes tidak perlu kita bahas lah rasanya ya. Bayangin ente, ketika ibu kita itu hendak melahirkan kita, itu mereka melewati perjalanan antara hidup dan mati. Jadi ibarat sudah resiko mati ada di situ. Mereka jalankan semata-mata untuk melihat kita ini kemudian dilahirkan ke dunia. Dari situ sudah luar biasa. Nah, tapi kata Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kita, Allah itu pemberiannya jauh lebih besar daripada ibu. Bisa kita bayangkan seorang ibu itu, ya, kita kecil, ya diambil, dimandikan, dibersihkan, dikasih pakaian yang bagus. Baru diganteni popok misalnya ngencing, buang air besar, diganteni lagi kira-kira, langsung dilepas, dicobai lagi, dibersihkan, dipakein baju. Main apa misalnya kotor bajunya, dilepas, diganti lagi. Bagaimana sekiranya anak tadi itu tetap bersih? Nah, kemudian kata Imam Ibnu Athaillah, wa anta ta'ti ila mamlakatin muzayyanah laisa fiha mawdi'u shibrin illa wa yasluhu sujud alaih. Dan kamu ini Allah letakkan, Allah wujudkan, Allah ciptakan di dalam muka bumi ini yang Allah hias sedemikian mungkin, yang dikhususkan bagi umatnya Nabi SAW. Tanahnya itu semuanya layak untuk dijadikan tempat sujud. Baju ilat lial ardu tahuran, masjidan wa tahura. Dan kata Rasulullah, di antara khususnya Rasulullah ini buat umatnya, Allah jadikan semua tanah ini layak untuk menjadi tempat bersujud dan bersuci, yaitu untuk bertayamum. Tempat yang Allah letakkan, Allah hiaskan untuk kamu, wahai makhluk, ya untuk kita ini. Tapi tutlifu thawbak wa tuwassikhu bil ma'siyah. Tapi di tempat yang Allah
sediakan ini, kamu justru mengotori pakaianmu sendiri, ya, dan kamu hinakan dengan bermaksiat. Jadi kita mengotori diri kita sendiri. Hakadha fi'luk, seperti itulah perbuatan kamu. Ya, maka kata para ulama, kalau ada orang menyatakan udah ada masalah, kan nanti saya juga bakal tobat nanti. Ya, saya kan bakal tobat, saya maksiat dulu, nanti saya bakal bertobat. Allah Ghafurur Rahim. Ya. Maka ini semisal orang yang mengencingi, ya, buang air kecil kepada pakaiannya sendiri, kemudian dengan niat nanti bakal dicucikan. Ini kan orang yang aneh ya. Apakah pakaian tadi itu sebersih yang awal apa enggak? Enggak. Sekalipun sudah dicuci. Tapi secara fitrah orang bakal risih enggak? Orang normal bakal risih. Ini bekas dikencingi dulu. Lain kalau mungkin anak kecil ngompol ya, lain cerita. Ini enggak dikencingi, sengaja dikotori. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menyatakan, tajalla alaikal mahasin fataj'alu fiha ma yukaddiraha minal ma'siyah. Ya. Allah Ta'ala bertajalli, Allah Ta'ala pun memberikan kepadamu perkara-perkara yang baik, ya, ketenangan, kedamaian. Aslinya orang itu kalau mau nurut ya sama Allah, ya, Allah bakal kasih yang terbaik tadi itu. Maksudnya apa yang secara fitrah Allah kasih kepada hambanya itu boleh didapatkan, dan apa itu yang dikasih, ya, yang terbaik dan terbaik. Tapi hanya saja ketika Allah mau memberikan kebaikan itu kepada hambanya, hamba-hamba yang bersih dapat bagian tadi itu. Tapi hamba-hamba yang kemudian belum pantas mendapat pemberian bagus dari Allah tadi itu, ya mereka tidak dapat. Maka Habib Shalih Al-Hamid itu, kenapa beliau terkenal doanya secepat kilat? Ditanya, kenapa ya Habib, doa antum ini mustajab, mujarrab sudah, secepat kilat, ya katakan. Kata beliau, anak dari balik, ya, yang mulai terhitung dari itu, ya tentunya dari sebelumnya juga. Ya, terlebih dari balik, setelah dihitungnya catatan, saya tidak pernah membuat hal yang membuat Allah Ta'ala tadi itu murka kepada saya. Jadi karena tidak pernah membuat Allah Ta'ala itu murka, apa yang membuat Allah marah dihindari, apa yang membuat Allah nggak suka sama dia dihindari. Kenapa? Karena dirinya menyiapkan untuk dicintai oleh Allah dan mendapat pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai, sehingga siap gitu loh menerima, tidak mengotori dirinya sendiri dengan maksiat. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, Allah mau ngasih pemberian tadi itu, dan Allah pasti akan berikan kepada hamba-hambanya yang pas, yang layak. Tapi ternyata kamu mengotori dirimu sendiri dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hamba-hamba yang mengenal betul apa yang perlu kita prioritaskan. Di samping kita menjaga daripada badan kita, lebih penting juga kita menjaga ruh kita, yang mana ruh ini yang kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu